Vaksinasi COVID-19 tahap kedua sekitar 1.500 pedagang pasar Tanah Abang disuntik vaksin. Kita langsung bergabung dengan Hasbi Allah di Pasar Tanah Abang, Jakarta. Ya langsung saja Hasbi, bagaimana update terkini dan juga antusiasme para pedagang di sana? Ya baik Tommy, jikalau bicara soal antusias tadi pada pukul 9 pagi, masyarakat yang saat ini adalah para pedagang dari Pasar Tanah Abang Blok A ini sudah naik ke lantai 8, bahkan mereka juga harus mendaftarkan diri terlebih dahulu. Mereka harus melewati beberapa tahap mulai dari mekanisme registrasi, di mana mereka harus mengumpulkan data diri mereka, lalu mereka memasuki tahap kedua. Tahap kedua itu adalah proses screening kesehatan, di mana mereka juga akan dicek nantinya riwayat kesehatan mereka, apakah memang ada gejala dari COVID-19 atau tidak. Lalu memasuki tahap ketiga, mereka harus diedukasi terlebih dahulu oleh petugas medis. Di sini edukasinya tentu untuk menekankan kalau vaksinasi ini tidaklah berbahaya dan juga harus dan diwajibkan. Maka memasuki tahap keempat, mereka akan langsung dilakukan proses penyuntikan vaksin itu sendiri, yaitu cairan Sinovac yang akan disuntikan langsung ke badan para pedagang ini. Dan kelima, mereka nanti akan langsung mendapatkan sertifikat dan juga surat bahwa mereka sudah dilakukan vaksinasi. Dan vaksinasi ini nantinya akan dilakukan lagi pada tanggal 3 Maret 2021. Dan kemudian juga kami tadi sudah merangkum beberapa komentar masyarakat, khususnya pedagang yang melakukan vaksinasi, dan berikut cuplikannya. Dari kemauan sendiri aja. Ya, saya juga ingin divaksin juga karena ingin sehat juga kan. Semua itu aja sih. Iya, karena teman-teman juga ada ikut divaksin juga. Tadi rasanya apa pas ngejalanin? Rasanya sih pertama deg-degan. Ya udah pasti suntik ya, alhamdulillah ya enggak sih. Enggak, rasanya ya biasa aja. Sih takut, karena kan takutnya vaksinnya nggak cocok sama kita, ya kan. Cuman kesini-sininya dipikir-pikir gitu, kan makin banyak ya yang kena COVID. Jadi ya nggak ada salahnya, maksudnya buat nyoba vaksin. Insya Allah memang kalau kitanya ini mah bisa menjaga dari COVID aja gitu. Nggak ada sih, biasa aja. Nggak terasa juga waktu disuntiknya. Tiba-tiba waktu disuntik udahan aja gitu. Ini Bapak gimana? Kenapa Bapak mau divaksin gitu Pak? Karena saya yakin lebih bagus buat setelah divaksin pasti lebih aman buat saya. Buat lebih aman ya? Iya. Nah, tapi pas Bapak disuntik tadi apa nih? Apakah sebelumnya ada rasa takut? Disuntik kok ternyata nggak apa-apa atau gimana? Sama sekali nggak takut dan nggak ada rasa suntik jarum sama sekali. Kayak nggak berasa sama sekali. Ya baik Tommy dan pemirsa, itulah tadi komentar dan beberapa komentar dari para pedagang yang saya tanyai. Ternyata tidak ada rasa sakit. Walaupun awalnya mereka sedikit takut begitu. Dan tidak hanya pedagang di sini yang bertugas, tapi ada rekan medis kita. Dan ini adalah salah satu garda terdepan yang memang 1 tahun ini menghadapi banyak tantangan, terutama dari segi COVID-19 ini. Yang mana tadi banyak sekali masyarakat yang sudah antusias. Di sini sudah ada Bu Risna. Selamat siang Bu Risna. Ya, siang Mas. Oke, Bu Risna, gimana ini menghadapi banyak masyarakat terutama yang datang dari kalangan pedagang di Blok A. Bu Risna ini menghadapinya gimana dan apa sih cara yang untuknya khususnya mereka nih untuk diedukasi begitu? Ya, jadi cukup lumayan berat tantangannya untuk masyarakat umum karena memang kita harus mengedukasi warga bahwa vaksin ini aman gitu. Dan vaksin ini membutuhkan 2 dosis. Jadi bukan berarti ketika setelah divaksin sekarang, terus mereka terlindungi dari COVID sepenuhnya, belum. Jadi karena vaksin ini harus 2 dosis, seperti itu. Jadi setelah vaksin yang kali ini, nanti harus datang kembali untuk vaksin dosis kedua. Namun, walaupun sudah divaksin, memang edukasi yang harus kita terapkan adalah tetap harus menggunakan protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, seperti itu. Mbak, secara pribadi nih menghadapi 1 tahun ini COVID-19, Mbak sebagai garda terdepan sebenarnya apa sih, kan masih banyak nih masyarakat yang beranggapan nggak mau vaksin. Kalau ada masyarakat berpikiran seperti itu, apa sih yang terlintas di pikiran Mbak? Ya, jadi kesan selama setahun ini adalah
lumayan cukup berat ya menghadapi berjuang sebagai garda terdepan. Tapi saya bersyukur bisa berjuang melawan COVID ini dan kita telah diberikan kesempatan vaksin gitu ya dibandingkan dengan negara-negara lain yang cukup banyak. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini gitu. Vaksin memang tidak melindungi sepenuhnya, tapi dia bisa melindungi 3 kali lipat daripada orang-orang yang tidak terdapat vaksin seperti itu. Itu aja Dr. Risna, terima kasih atas waktunya. Selamat kembali bertugas. Maaf saya mengganggu tadi tugasnya. Ya itulah tadi pemirsa yang datang dari Ibu Risna langsung sebagai vaksinator, di mana tadi pun mereka ataupun rekan-rekan medis kita menyuntikkan secara langsung para pedagang yang ada di Tanah Abang, dan kemudian mereka juga kali ini harus berhadapan dan bertarung selama setahun ini. Dan Tommy, pada hari ini tanggal 17 Februari 2021 adalah pelayanan petugas medis yang akan diberikan vaksinasi. Pertama adalah pedagang, kemudian juga nanti disusul oleh lansia. Sebanyak 55.000 pedagang yang akan diberikan vaksinasi terlebih dahulu di Pasar Tanah Abang. Kemudian nantinya menyusul pada vaksin tahap kedua, yaitu lansia sebanyak 21,5 juta. Dan yang kedua juga ada petugas pelayanan publik sebanyak 16,9 juta yang akan dilakukan vaksinasi. Mengapa pedagang terlebih dahulu yang divaksinasi? Karena pedagang ini adalah roda ekonomi kita, yang mana setiap tahunnya ini kemarin terganggu pada sepanjang tahun 2020 karena adanya virus COVID-19, dan menyusul juga lansia yang akan divaksin karena lansia itulah yang mudah terpapar oleh COVID-19. Dan ada juga sejumlah kelompok masyarakat yang tentunya sejumlah kelompok masyarakat ini termasuk dalam petugas pelayanan publik, mulai dari ASN, kemudian juga petugas pendidik, ada juga petugas transportasi publik, pelayan publik, tokoh agama, dan juga pemuka agama, lalu juga ada atlet, juga pelayan publik, serta wartawan dan pekerja media seperti kami. Dan 70% vaksin juga akan dilakukan di Pulau Jawa dan Bali. Karena Pulau Jawa dan Bali lah yang menyumbangkan 70% persebaran COVID-19. Ini diwajibkan karena Pulau Jawa dan Bali sejauh ini merupakan yang terbesar dan juga padat penduduknya. Karena itulah ini wajib divaksin COVID-19 dan diharuskan oleh pemerintah kita. Dan itulah Tommy yang bisa kami bagikan sejauh ini tentang vaksin dan juga saat ini yang berlangsung di Pasar Tanah Abang. Kembali ke Anda, Tommy. Ya baik, langsung dari Pasar Tanah Abang, hasbiyallah, dan salam sehat selalu untuk Anda dan juga tim yang bertugas di sana.